Ini sebenarnya operasi yang berat. Ya, operasi yang berat dalam artian lawannya ini adalah paham, ideologi yang memang tidak terlihat. Di situ saya berpikir dalam hati tuh, ini kalau mau bunuh orang ini kok kayak nggak tega gitu. Akhirnya berpikir menghilangkan sedikit permusuhan yang terlalu berlebihan dalam hati gitu. Sudah banyak yang sudah dihukum, kembali ke masyarakat. Ini juga kita dampingi, ya, kita dampingi agar bisa membaur kembali dengan masyarakat. Sebenarnya begini ya, kalau kita mau berbicara Poso, itu harus flashback ke belakang ketika terjadi konflik Poso. Konflik Poso ini kan sebenarnya awalnya dari sebuah konflik sederhana. Jadi ada anak-anak muda mabok bareng, yang satu kelompok beragama Kristen, yang satu lagi beragama Islam, mabok bareng, ternyata terjadi konflik di situ. Terjadi keributan hingga akhirnya berkembang ke arah agama karena memang diseret paksa ke arah agama. Nah, dalam situasi konflik seperti itu muncullah kemudian kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam yang secara terstruktur, terorganisir seperti MIT, terus ada JAT masuk, kelompok-kelompok yang mengaku sebagai mujahid yang terorganisir dari luar Sulawesi, akhirnya menjadi melting pot di sana sehingga menambah runyam. Dan kemudian ada satu orang yang bernama Santoso atau Abu Wardah yang kemudian sudah memiliki kontak dengan JI Jamaah Islamiyah dan sudah tergabung dengan JAT Jamaah Ansarut Tauhid pada waktu itu. Dan mereka sudah dilatih juga untuk mempersiapkan diri menghadapi situasi serangan dari kalangan non-muslim pada waktu itu. Dan mulai dari tahun 2000 itulah akhirnya mereka berusaha bertahan terhadap serangan tersebut dan kemudian sesekali mengadakan balasan. Tapi setelah kemudian mendapatkan backup dari Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansarut Tauhid, dan kemudian dari jamaah-jamaah yang lain, pada akhirnya mereka memiliki banyak persenjataan dan kemudian malah yang tadinya bertahan kemudian menyerang dan terjadilah konflik yang sangat luar biasa dan akhirnya berubah menjadi gerakan teror. Itu awalnya muncul Mujahid Indonesia Timur ya di 2012 itu. Nah, sehingga operasi ini dilanjutkan sampai dengan tahun 2021 berubah nama menjadi Madagoraya. Kalau tujuan di awal kita melihat target ya sebenarnya. Jadi pada saat itu adalah Camar Maleo, terus kemudian Tinombala, sampai dengan Madagoraya awal itu adalah operasi penindakan, pengejaran dan penangkapan teroris. Di tahun 2021 selesai. Ya, selesai dalam artian pelaku teror ini sudah habis. Ya, sudah habis, tidak ada lagi. Namun demikian di operasi Tinombala dilanjutkan, ya dilanjutkan tujuannya untuk
pemulihan dari pasca penindakan dari kepolisian sendiri. Di operasi yang sekarang dilaksanakan adalah operasi pemulihan keamanan. Ini sebenarnya operasi yang berat. Ya, operasi yang berat dalam artian lawannya ini adalah paham, ideologi yang memang tidak terlihat. Kalau pada saat pengejaran ada teroris, ada target yang kita kejar. Ya, ada target yang kita kejar. Sementara ini kalau paham kan kita tidak bisa nih Mbak. Sudah banyak yang sudah dihukum, kembali ke masyarakat. Ini juga kita dampingi. Ya, kita dampingi agar bisa membaur kembali dengan masyarakat. Nah, kita ya pendampingan oleh Babin Kamtibmas, ya, Babinsa, terus kemudian DAI. Oleh karena itu kita mengundang juga FKUB, ceramah-ceramah ke pesantren dan lain sebagainya dengan melibatkan mereka. Ya, sehingga mereka bisa berbaur kembali ke masyarakat bisa terima mereka, ya, dan mereka sendiri pun merasa aman karena pendampingan kita. Kemudian kita menjelaskan kenapa kok sekarang Madagoraya masih ada gitu, walaupun DPO sudah selesai. Jadi operasi Madagoraya yang sekarang ini berjalan, konsepnya adalah pemulihan keamanan. Artinya yang membiasakan masyarakat, kalau dulu ngelihat ada aparat TNI, Polri, gitu, mungkin Brimob gitu kan, dengan TNI di kebun, di hutan berjalan. Kalau dulu mungkin melihatnya, oh ini pengejaran. Tapi saat ini mereka lebih ke patroli, sehingga mereka juga disampaikan. Jadi tidak hanya dari Babin Kamtibmas atau Polisi RW, tapi teman-teman yang patroli dari TNI, Brimob itu menyampaikan bahwa kami patroli jalur lama, sehingga untuk memastikan teman-teman yang naik ke kebun itu aman. Jadi untuk sejak DPO MIT ini habis, ya, pola operasi daripada Madagoraya ini berubah, di mana kita tidak melakukan kegiatan penegakan hukum lagi, ya, Madago, tapi lebih banyak kegiatan pencegahan, di mana ada deradikalisasi, kontraradikal, dan kontra narasi, seperti itu, Mbak. Dari Polda Sulteng sendiri, untuk menangkal itu kita juga melakukan kegiatan kontraradikal, itu terutama kepada anak-anak sekolah, kepada mahasiswa, dan juga kita melakukan kontra narasi. Nah, kontra narasi ini adalah dengan menyebarkan, meluruskan paham-paham yang selama ini dianggap mereka benar, kita meluruskan melalui media sosial juga, itu, Pak. Jadi pada saat saya di Densus itu pendekatan terhadap napiter, ya, napiter yang karena napiter yang sudah ditangkap oleh Densus itu dari awal sampai dia keluar itu tetap dilakukan kegiatan deradikalisasi. Dan saat ini strategi yang digunakan oleh Densus 88 itu adalah strategi pencegahan. Kalau sebelumnya itu kita hilirnya yang kita tangani. Sekarang hulunya yang kita tangani. Di mana sebelum mereka melakukan aksi terorisme atau kegiatan-kegiatan radikal, kita sudah mencegah dari hulunya tersebut. Di Satgas Madagoraya, tapi personilnya juga ada dari Polres, itu semacam DAI Kamtibmas. Jadi polisi, ada juga dari TNI yang mereka
menjadi dai. Jadi mengisi di khotbah Jumat gitu pada sholat Jumat, tapi menyisipkan juga pesan-pesan Kamtibmas. Nah, seperti itu. Itu yang dilakukan secara intens dan memang lebih dititik beratkan di kegiatan-kegiatan yang seperti yang soft approach-nya lah, seperti itu begitu. Sebagai tim Dai Polri yang termasuk dalam operasi Madagoraya tahun 2023 ini, kegiatan kami setiap harinya ya berceramah atau bersilaturahmi setiap hari. Kalau hari Jumat ya tentu wajib khutbah Jumat. Hari-hari selain hari Jumat kita biasanya mengisi sholat duhur. Setelah sholat duhur kita isi ceramah sebentar, isi ceramah di masjid-masjid. Kalaupun tidak melaksanakan itu, kita bersilaturahmi ke tokoh-tokoh agama. Tokoh-tokoh agama termasuk ke ex-napiter. Pesan yang kita sampaikan pertama, satu, minimal Polri itu ada, hadir dalam setiap keagamaan. Jadi tidak seperti paradigma lama bahwa anggota kepolisian itu tidak jauh dari agama, tidak. Jadi untuk saat ini ya Polri ada dalam setiap kegiatan-kegiatan keagamaan. Kemudian yang kita sampaikan kepada masyarakat itu adalah yang pertama, kita pentingnya untuk memperbaiki iman, mengamalkan agama. Kemudian agama yang kita amalkan ini adalah agama yang rahmatan lil alamin, yang saling berkasih sayang antara satu dengan lain. Kemudian kita pentingnya untuk saling menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah kita. Kemudian kita pentingnya berkasih sayang antara satu agama dengan agama lain atau satu suku dengan suku lain, karena kita ini diikat dengan bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang berikutnya kita mencegah berkembangnya paham-paham radikalisme yang marak di Kabupaten Poso ini. Ini mereka juga dari Densus ini yang maksudnya kita anggap musuh, tapi setiap hari ketika kita sakit, ketika kita butuh ini, mereka datang seolah-olah seperti orang tua lah gitu dengan pegawai. Di situ saya berpikir dalam hati tuh, ini kalau mau bunuh orang ini kok kayak nggak tega gitu. Akhirnya berpikir ini kok kayak ini Islam lah gitu, Islam mereka juga. Akhirnya saya mulai menghilangkan sedikit permusuhan yang terlalu berlebihan dalam hati gitu. Di situ kan kita diajari tentang stigma, kita harus menerima toh stereotip ini, kita harus bisa menerima, maksudnya kita harus mengetahui kekurangan orang. Jadi tidak boleh pemahaman yang kita tahu sendiri begitu yang harus kita benarkan kan. Jadi di situ kita mengambil pelajaran bahwa itu memang betul. Jadi kita bisa berubah. Kita juga dari Polda Sulteng ini berkaitan dengan operasi Madagoraya, kita memberikan modal usaha untuk mereka. Kita lihat, kita asesmen mereka bisa usaha apa, yaitu kita berikan modal dan memberikan pendampingan. Selama dia belum bisa mandiri, kita berikan pendampingan seperti itu, Mbak. Untuk
usaha ayam petelur, peternakan ayam petelur itu ini sudah berjalan mulai dari 2019, 2018, saya lupa persisnya waktu itu. Sampai sekarang ya masih bertahan, alhamdulillah. Memang sempat berhenti, tapi kita lanjut lagi. Namanya usaha kan, tetap ada naik turun seperti itu. Jadi kurang lebih sudah, kalau saya hitung per periode ayam itu kan kita istilahkan per periode 1 kali putaran itu 2 tahun. Ini sudah yang ketiga, berarti sudah memasuki, sudah 5 tahun. Tapi dari Densus pernah bantu waktu pas pandemi. Pas pandemi waktu itu memang telur menumpuk, kita mau jualan kemana, kan waktu itu kita punya pasar itu hanya di kios-kios, toko-toko di sekitaran di Poso sini saja, Poso Kota. Nah, pandemi itu mematikan usaha kami. Kita langsung minta juga sama, pas waktu itu ada ketemu Kadensus, kita minta, wah kita lagi susah ini usaha Pak, karena pandemi, jadi kita butuh bantuan ditopang lagi Pak biar bisa, karena mau beli pakan sudah susah, telur menumpuk, nggak ada yang mau beli. Kalau lama-lamanya nanti telur jadi rusak, ya. Jadi bantuannya langsung cash, kasih uang. Satu orang 20 juta satu. Jadi waktu itu kita kan berlima, satu kelompok kan 5 orang waktu itu. Dibantu dikasih 100 juta. Jadi 20 satu orang. Nah, tinggal dari pintar-pintarnya kita mengolah itu. 20 juta itu bertahan sampai kapan. Alhamdulillah itu bantuan dari Pak Bogi, maksudnya sebagai pemerintah untuk wilayah Poso. Alhamdulillah memberikan bantuan untuk kami sebagai mantan napiter. Awalnya itu berupa saya diajak ke kantor di Polres waktu itu, diajak ke sana, ditanya, "Mul, kamu mau minta apa? Maksudnya kalau seandainya nanti ada berupa bantuan." Saya bilang karena saya lihat potensinya di usaha galon ini, alhamdulillah bagus. Makanya saya minta usaha galon Pak, kalau memang bisa. Karena selama ini orang minta usaha kadang biasa tidak diberikan tak. Jadi saya cuman, orang bilang iseng-iseng mau minta yang begitu. Tapi alhamdulillah, saya kira di samping saya kerja waktu itu masih usaha tempurung Bu, tempurung batok kelapa itu saya saya bakar sendiri. Nah, kemudian ditelepon sama Pak Kapolres, "Mul, nanti merapat ke kantor karena usaha yang kemarin kamu minta alhamdulillah sudah ya, gitu awal-awalnya." Karena yang pertama nominal bantuannya agak sedikit di bawah ketimbang peternak. Karena saya pikir kalau seandainya saya ambil peternakan, tidak mungkin dikabulkan. Karena usahanya agak besar, dia punya dana yang dikeluarkan kan, tidak mungkin pemerintah mau begitu, pemikiran mindset saya dulu. Tidak mungkin pemerintah mau berikan saya seperti itu. Tapi kalau macam usaha air paling bisa kayaknya sekitar 25-an begitu. Padahal sebelumnya saya mau minta di bawahnya, cuman lantaran ditanya kan, alhamdulillah diberikan kesempatan untuk meminta, jadi saya minta yang ya diantaranya lah. Kalau seandainya memang mau diberikan, saya cuma berpikir dikasih tidak ini, begitu sempat saya berpikir. Cuman saya tidak berharap banyak, cuman saya lillahi ta'ala saja kerja. Intinya kalau dikasih alhamdulillah, kalau tidak ya tidak apa-apa. Karena saya punya kedepannya, intinya saya menafkahi anak istri saja itu. Kalau saya berharap terlalu banyak, padahal
akhirnya kecewa kan. Itu yang saya pikirkan kemarin. Jadi intinya kalau dikasih alhamdulillah, kalau tidak enggak. Tapi masya Allah, itulah kebaikan maksudnya lewat perantara Pak Kapolres ini. Itu masya Allah. Maksudnya diantara, bukan berarti saya menilai, maksudnya diantara motivasi yang sering dia sampaikan tidak di samping cuman kata-kata, tetapi maksudnya pembuktian nyata. Itu yang masya Allah itu. Berkemudian dia datangi dengan pakaian tidak memakai baju preman. Itu yang sampai saya, maksudnya seorang polisi, maksudnya orang nomor 1 lah maksudnya untuk di wilayah Poso kan. Masya Allah dia datangi kita dalam, walaupun kita seburuk maksudnya sudah meninggalkan NKRI waktu itu kan Bu, tapi Masya Allah begini maksudnya tidak semua pemikiran saya maksudnya aparat-aparat mungkin yang dulu caranya agak keras maksudnya mau bina kita supaya kita kembalikan NKRI, tapi dengan caranya Pak Bogik ini perlu ditiru sama petinggi-petinggi yang hari ini maksudnya. Mungkin bukan berarti kita lantaran dikasih bantuan, tidak. Kalau didatangi itu Masya Allah, seorang petinggi datangi kita untuk memberikan nasihat-nasihat, itu sudah cukup menurut kami kan. Kita harus hadir di tengah-tengah masyarakat, memberikan yang terbaik. Kalau selagi kita masih bisa membantu untuk meringankan bebannya masyarakat, kita usahakan gimana caranya, kita carikan mungkin pekerjaan atau usaha-usaha yang bisa menopang kelangsungan hidupnya dan keluarganya. Terus pemberian dari Pak Kapolsek, inisiatif sendiri memberikan bantuan uang senilai 5 juta itu untuk modal kios dan menjahit. Karena mungkin saya memiliki bakat ya, karena saya punya bakat, terus itu juga dikerjakan dalam rumah, jadi bisa sambil jaga anak-anak. Untuk omsetnya 75 sampai 100. Iya. Kami juga berupaya bagaimana supaya, karena kan tujuannya kita kan bagaimana supaya menghilangkan itu, apalagi anak-anak yang usia dini, supaya dia tidak ikut-ikut terpapar kembali oleh paham-paham yang ekstrim, paham radikal, mungkin dari pengaruh lingkungan. Makanya kami sarankan untuk membantu untuk menyekolahkan di pondok yang memang ikut pemerintah. Dan setelah menjalani proses pendidikan juga nantinya kan di sana akan dibina, diberikan ajaran-ajaran yang memang yang sesuai yang kita inginkan, supaya nantinya bisa kembali ke keluarga. Bisa mengajarkan kembali hal-hal yang mungkin yang positif, yang ajaran-ajaran yang sejuk, Islam yang sejuk, Islam rahmatan lil alamin.